Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang sukses di bidangnya, sementara yang lain dengan bakat yang sama atau lebih besar terus terhambat? Apakah sukses itu soal keberuntungan, soal koneksi, atau soal IQ tinggi? Selama 10 menit ke depan, aku akan membongkar satu fakta penting. Rahasia sukses Kali ini di kita bidang lagi di mana? dari bisnis, olahraga, seni, hingga teknologi. Ternyata hanya berawal dari satu pola pikir yang sama. Bukan bakat, bukan hoki, bukan pula uang. Ini adalah sesuatu yang lebih sederhana, tapi sering kita abaikan. Mari kita mulai. Kunci pertama dan paling fundamental adalah memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang. Penelitian dari psikolog Carol Dweck di Stanford University membuktikan orang yang percaya bahwa kemampuan mereka bisa diasah melalui grit dan belajar akan jauh melampaui mereka yang menganggap bakat adalah takdir. Coba lihat, dulu Michael Jordan tidak masuk tim basket SMA-nya. J.K. Rowling ditolak 12 penerbit sebelum mereka tidak berkata, "Ini bukan takdirku." Mereka berkata, "Aku belum cukup baik, tapi aku bisa belajar." Di bidang apapun yang kamu pilih, kalimat terlarang adalah "aku emang gak bisa ini." Ganti dengan "aku belum bisa, tapi aku akan belajar." Dengan mindset ini, setiap kegagalan bukanlah tanda akhir, melainkan data untuk langkah berikutnya. Kunci kedua, dan ini sering menjadi pembeda utama antara pemimpin dan pemenang, yaitu konsistensi. Motivasi itu seperti sabun mandi, habis dipakai ludes. Hari ini kamu semangat membara, besok bisa lenyap karena hujan atau mager. Tapi sukses tidak peduli perasaanmu. Orang sukses di bidang apapun, dari YouTube dengan jutaan subscriber, atlet olimpiade, sampai pengusaha sukses, mereka punya rutinitas yang mereka jalani meskipun tidak mood. James Clear dalam bukunya Atomic Habits menyebut, setiap aksi kecil adalah suara yang memenangkan kontes, bukan aksi heroik sekali dalam setahun, tapi perbaikan 1% setiap hari. Jadi, berhenti mencari motivasi. Mulai bangun sistem, lakukan hal kecil setiap hari tanpa bolong. Itulah kunci. Kunci ketiga, fokus dan latihan yang disengaja. Kebanyakan orang hanya melakukan repeat practice, melakukan hal yang sama berulang kali tanpa perbaikan. Itu bukan membuatmu ahli, hanya membuat kamu bosan. Latihan yang disengaja berbeda. Kamu harus, pertama, mengetahui kelemahanmu persis. Kedua, melakukan latihan khusus untuk memperbaiki kelemahan itu. Ketiga, meminta umpan balik langsung. Keempat, mengulang sampai kesalahan itu hilang. Ambil contoh, pemain biola virtuoso. Mereka tidak hanya bermain lagu favorit 4 jam sehari. Mereka berlatih satu ruas jari yang lemah puluhan kali sampai sakit. Lalu besok lagi tanpa fokus dan umpan balik. 10.000 jam latihan hanya akan menghasilkan kebodohan. Yang terlatih, bukan keahlian. Kunci keempat yang paling jarang dibahas adalah disiplin emosi. Kesuksesan sejati
tidak diuji saat segalanya berjalan mulus. Kesuksesan diuji saat kamu gagal, saat dihujat, saat lelah, atau saat orang lain lebih cepat naik darimu. Banyak orang berbakat jatuh karena ego mereka terlalu besar. Mereka tidak mau menerima kritik. Mereka menyalahkan lingkungan. Orang sukses punya kemampuan untuk memisahkan fakta dan perasaan. Fakta, penjualan turun 20%. Perasaan, aku gagal. Usaha ini sia-sia. Orang sukses akan mengelola perasaan ketakutannya, lalu tetap bergerak berdasarkan fakta. Mereka tidak reaktif, tapi responsif. Belajarlah untuk pause sejenak saat emosi meledak. Tarik napas, tanya, apa tindakan terbaik yang bisa aku lakukan sekarang? Itulah disiplin emosi. Kunci kelima, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Pepatah itu nyata. Jika kamu bergaul dengan pengeluh, kamu akan ikut mengeluh. Jika kamu bergaul dengan orang yang haus belajar dan saling mendukung, energi positif itu menular. Cari lingkungan yang menantangmu untuk tumbuh, bukan yang sekedar memujimu. Temukan mentor, seseorang yang sudah melewati jalan yang ingin kamu tempuh. Mentor tidak harus bertemu setiap minggu. Bisa dari buku, podcast, atau video YouTube. Seperti yang sedang kamu tonton sekarang. Kita melihat lebih jauh karena berdiri di punduk raksasa, kata Isaac Newton. Belajar dari pengalaman orang lain adalah jalan pintas yang legal. Jangan malu meniru dulu, lalu modifikasi, lalu ciptakan milikmu sendiri. Kunci keenam, eksekusi mengalahkan rencana sempurna. Aku tahu banyak dari kalian, termasuk aku dulu, bahkan aku saat ini juga suka membuat perencanaan detail. Spreadsheet rapi, mind map indah, papan visi penuh warna. Tapi rencana tanpa aksi hanyalah mimpi indah yang tidak pernah terwujud. Sempurna adalah musuh dari selesai. Tunggu sampai semuanya ideal, kamu akan terus menunggu selamanya. Mulailah dengan kikuk, mulailah dengan takut, mulailah dengan sumber daya pas-pasan. Ambillah tindakan kecil hari ini, besok perbaiki sedikit, lusa tingkatkan lagi. Biasakan bertindak sebelum siap sepenuhnya. Karena di dunia nyata, kesuksesan bukan hadiah untuk yang paling pintar, tapi untuk yang paling berani mengambil langkah pertama. Jadi, mari aku rangkum. Kunci sukses di bidang apapun bukanlah satu trik rahasia, tapi kombinasi dari pertama, pola pikir berkembang. Kedua, konsistensi tanpa peduli mood. Ketiga, latihan yang disengaja dan fokus. Keempat, disiplin emosi saat krisis. Kelima, lingkungan dan mentor yang positif. Keenam, keberanian untuk mulai dan tereksekusi. Bidangmu mungkin berbeda, jalanmu mungkin unik, tapi prinsip-prinsip ini bersifat universal. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke satu orang yang menurutmu perlu mendengar pesan ini. Jangan lupa
Tulis di kolom komentar. Satu tindakan kecil, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Terima kasih sudah menyempatkan 10 menit 39 detik. Sekarang saatnya bertindak. Sampai jumpa di video berikutnya.